الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, taat, setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya kamu menjadi muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya dan kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sisa kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, umur yang Allah masih berikan kepada kita, adalah hakikatnya kesempatan yang masih terbuka lebar untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena kehidupan dunia ini hakikatnya adalah kesempatan mengumpulkan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita memasuki hari pertama di tahun baru Hijriah 1447. 1 Muharram 1447 Hijriah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini ada 3 hal yang bisa kita jadikan renungan. Yang pertama, setiap terjadi pergantian hari, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti tahun, maka kita harus menyadari semakin bertambah waktu, maka itu berarti semakin berkurang jatah hidup kita di atas dunia ini. Dan Islam sangat mementingkan bagaimana kita pintar-pintar memanage waktu. Ayat-ayat Al-Quranul Karim banyak sekali yang menggunakan sumpah dengan waktu. Wadduha, demi waktu duha, wallail, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang, wal fajri, demi waktu fajar, was subhi, demi waktu subuh, wal asri, demi waktu asar. Dan Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada 2 nikmat besar, tapi 2 nikmat besar ini sering dianggap sepele, dianggap biasa. Apa itu? As-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu, kelapangan waktu. 2 nikmat ini besar. Setelah nikmat iman dan Islam, maka nikmat ini nikmat terbesar, kesehatan. Yang kedua, waktu. Tapi karena itu tiap hari kita rasakan, bangun tidur, kita beraktivitas sampai malam, tidur kembali, bangun lagi. Banyak waktu yang kita pakai. Tapi karena itu menjadi rutinitas, kita tidak menganggap itu nikmat lagi. Kapan baru sadar kita itu nikmat besar? Ketika nikmat waktu itu dicabut oleh Allah. Ketika datang malaikat maut, di situ kita baru sadar
bahwa 1 menit itu mahal dan tidak bisa dibayar dengan miliaran bahkan triliunan. Kalau nikmat-nikmat yang lain hilang, itu masih mungkin untuk kita kembalikan. Tapi tidak dengan waktu. Waktu itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Sekali dia lepas, dia tidak akan pernah mundur ke belakang dan tidak akan pernah bisa diulang. Karena itu momen pergantian tahun ini mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa waktu yang masih Allah berikan. Yang kedua, yang bisa kita renungkan adalah setiap kali pergantian tahun Hijriyah, maka dari namanya Hijriyah itu diambil dari kata hijrah. Kalender Islam itu tadinya tidak ada, belum punya kalender, sehingga untuk menulis sesuatu maka yang disebut adalah peristiwanya. Misalnya peristiwa tentara bergajah, maka disebut Amul Fil, tahun gajah. Ketika Nabi mengalami duka karena wafatnya istri dan pamannya, maka momen itu diingat dengan Amul Huzn, tahun duka cita, tanpa disebut tahun berapa, karena memang belum ada kalender Islam saat itu. Pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab, timbullah ide agar umat Islam memiliki kalendernya sendiri, karena sudah ada kepentingan administrasi. Wilayah kekuasaan Islam sudah menyebar di berbagai macam negara atau wilayah. Untuk urusan administrasi harus ada tanggal dan tahun. Pada saat itu muncul berbagai macam usulan. Ada yang mengusulkan agar tahun Islam itu dimulai dari peristiwa lahirnya Nabi. Ada yang mengusulkan tahun Islam itu dimulai dari wafatnya Nabi. Ada yang mengusulkan tahun Islam itu dihitung dari Fathu Makkah, yaitu pada saat umat Islam berhasil menaklukkan Mekah setelah diusir atau hijrah. Tapi kemudian ketika umat Islam memiliki kekuatan, kembali masuk ke Mekah atau yang disebut dengan Fathu Makkah. Tapi usulan yang diterima adalah usulan agar tahun Islam itu dimulai dihitung tahun satunya dari peristiwa hijrah Nabi. Apa alasannya? Kalau tahun Islam itu dimulai dari tahun lahirnya Nabi, maka spiritnya belum ada, karena belum ada aktivitas Nabi, karena Nabi baru lahir dan belum ada aktivitasnya. Kalau tahun wafat itu sama dengan berhentinya aktivitas, sehingga spirit apa yang mau disampaikan? Bagaimana dengan Fathu Makkah ketika umat Islam jaya menjadi kekuatan yang besar, adidaya, itu tidak diterima oleh Umar. Mengapa? Karena orang kalau sering-sering mengingat jayanya, maka itu akan menjadi racun dalam hidupnya. Oh, dulu nenek saya, oh dulu kakek saya, oh dulu. Itu bukan sesuatu yang baik menurut Umar bin Khattab. Maka yang dipilih adalah peristiwa hijrah. Peristiwa di mana umat Islam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat berada pada titik kritis, terancam, terembargo, dan direncanakan untuk dibunuh, kegiatannya dibatasi. Maka kemudian datang perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa itulah yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Artinya apa? Setiap kita memperingati tahun Hijriyah, kita sadar bahwa kita bisa menjadi mukmin, kita bisa menjadi muslim
Ini bukan ujuk-ujuk turun dari langit, tapi banyak jasa yang sudah terkorbankan, jasa para sahabat, jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan harta, nyawa pun mereka korbankan untuk menyelamatkan akidah. Jadi hijrah itu bukan karena dia takut, tapi karena pertimbangan strategis dakwah, agar dakwah ini bisa berjalan, sehingga kita hijrah makani dari Makkah ke Madinah. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan iman dan akidah, sehingga dakwah akan tetap berjalan dan bisa sampai kepada generasi berikutnya dan sampai kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah iman dan Islam. Jadi setiap sekali kita memperingati tahun baru Hijriah, kita sadarlah kita berutang budi kepada jasa-jasa para sahabat, jasa-jasa para pejuang, jasa-jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita gunakan spirit hijrah ini untuk menatap kehidupan kita yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Keberagamaan seseorang itu dilihat bukan pada saat dia sukses. Oh, dia itu baik, oh dia itu hebat ketika dia jaya. Tapi coba lihat ketika dia dihadapkan dengan berbagai macam cobaan. Coba lihat bagaimana sikapnya ketika diuji dengan berbagai macam ancaman. Coba dilihat integritas dia ketika diuji dengan berbagai macam masalah. Spirit itulah yang harus kita tanamkan setiap kita memulai tahun baru. Bahwa keberagamaan itu tidak dilihat pada saat jaya, tapi pada saat kita mengalami masa yang paling kritis dan paling menegangkan. Yang ketiga, yang terakhir, setiap kita memasuki tahun baru Hijriah, berarti kita sudah memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan haram. Tapi bulan Muharram ini kurang diperhatikan. Tidak seperti misalnya bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, bulan Muharram, ya. Maka kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk meningkatkan ibadah kita. Karena di dalam ayat surah At-Taubah Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan yang sudah Allah tetapkan. Di antara 12 bulan Allah pilih 4 bulan haram. Haram di sini maksudnya mulia. Jadi makna haram itu secara dasarnya artinya sesuatu yang mulia. Kemudian 4 bulan haram itu 3 yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan lagi, bulan Rajab terpisah. Bulan haram ini bulan yang penuh dengan kemuliaan. Aktivitas amaliyah kita dilipat gandakan, dan dosa juga kalau kita lakukan dilipat gandakan. Dan ada disunnahkan kita untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai 10 Muharram jika mampu, atau paling tidak pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Disebutkan di dalam berbagai hadis bahwa orang yang puasa di bulan Muharram ini fadilahnya akan diampuni dosa setahun yang lalu. Inilah 3 hal yang bisa kita sampaikan di dalam khutbah yang singkat ini. Pertama, dengan momentum tahun baru Hijriah ini, mari kita manage waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tanamkan spirit hijrah di dalam diri kita. Hijrah itu maknanya adalah mahajaro,
ma nahallahu an. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang pindah dari sesuatu yang dilarang Allah. Dia berpindah kepada sesuatu yang disenangi oleh Allah. Pindah dari yang buruk kepada yang baik. Pindah dari yang baik kepada yang lebih baik. Yang ketiga, bulan Muharram ini termasuk satu di antara 4 bulan haram. Maka mari kita tingkatkan amaliyah kita. Kita tingkatkan ibadah-ibadah sunnah kita, termasuk sunnah puasa di bulan Muharram. Mudah-mudahan tahun baru 1447 Hijriah ini Allah jadikan kehidupan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Allah berikan kita sehat wal afiyah, panjang umur. Allah luaskan dan berkahi rezeki kita. Allah selamatkan kita dan lindungi kita dari segala macam mara bahaya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان في بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.